Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Apalah artinya daun salam kalau tidak dipakai bikin rendang? Apalah artinya jawab salam kalau kurang ikhlas dan tidak lantang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya keluar juga suara lantang jamaah sekalian dalam menjawab rendang. Memang ya, kadang-kadang sebagian dari kita harus dipancing dengan rendang dulu agar semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahul bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, untuk memulai kisah, marilah kita bersyukur atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga nikmat sempat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Sungguh, nikmat Allah itu sangatlah banyak hingga kita sebagai hamba yang lemah tidak mampu menghitungnya. Namun, kita beruntung karena masih bisa makan rendang. Kita masih beruntung karena masih bisa mengunyah kerupuk. Dan kita juga masih beruntung karena masih bisa bertatap muka demi memeriahkan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah di tahun 2024 ini. Salawat berbingkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj di masa kini. Allah berkalam dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada bulan-bulan sebelum hijrah ke Madinah atau Yasrib, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa dahsyat dan luar biasa yang tak mampu dicerna oleh akal manusia. Tidak hanya bagi anak SD, bahkan orang tua dengan IQ jenius pun masih tidak mampu mencerna perjalanan satu malam Nabi yang penuh dengan mukjizat itu. Beliau diperjalankan Isra oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Yerusalem. Hadirin sekalian, kira-kira
berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apakah 5 langkah? Atau hanya dari rumah kita ke warung Bu Siti? Kalau kita tanya dengan Mbah Google, ternyata jarak dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis ialah 1.500 km. Iya sih, bisa ditempuh dengan pesawat jet selama kurang lebih 1 jam saja. Tapi dulu sebelum hijrah, kendaraan yang ada cumalah unta kan? Nyatanya unta butuh waktu 40 hari untuk melakukan perjalanan sejauh 1.500 km. Masya Allah. Belum selesai sampai di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha sebagai akhir penggapaian, bahkan melampauinya serta kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang amat singkat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkaca dari segi iman, maka peristiwa luar biasa yang dilakukan Nabi merupakan bukti bahwa ilmu dan kudrat, kekuasaan Allah sangat luas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah hitung-hitungan manusia, hitung-hitungan guru matematika dan juga guru fisika. Ayo, yang kemarin ulangan hariannya remedial sudah diperbaiki belum? Iya. Sekarang mah enak, mentang-mentang era baru, era digital, semua jadi serba online. Semoga setelahnya tetap offline ya. Awas kalau ketahuan online. Nah, memetik momentum Isra Mi'raj masa kini di era digital tahun 2024 ini. Setidaknya ada sederet hikmah yang bisa kita petik dan renungkan. Apa saja hikmah Isra Mi'raj yang jamaah sekalian ketahui? Baik, yang pertama, Isra Mi'raj adalah cara Allah menjawab kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah ditimpa kesedihan dan kedukaan yang amat mendalam. Dalam perjuangan dakwah di Mekah yang penuh dengan tantangan tersebut, Rasul kehilangan istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Lalu disusul oleh paman beliau, Abu Thalib. Karena paman Abu Thalib adalah tokoh yang masyhur dan disegani oleh kaum Quraisy wafat, orang-orang kafir semakin masif dalam melakukan intimidasi hingga tahun kesedihan tersebut dijuluki sebagai Amul Huzn, yaitu tahun duka cita. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Sayang, dan Allah Subhanahu wa taala selalu punya cerita yang indah untuk diperankan oleh hambanya. Demi menjawab kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan tasliyah, hiburan bagi Rasul, di mana beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput perintah salat. Hadirin yang berbahagia, lalu apa hubungannya dengan era masa kini yang penuh dengan konflik menjelang datangnya bulan Ramadan? Pelajaran alias hikmah yang bisa kita petik ialah jangan terlampau berduka, jangan terlalu sedih, dan jangan pula mengeluh atas ujian yang Allah berikan di akhir zaman ini. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan berduka, karena Allah bersama kita. Yang kedua, salat adalah ibadah yang spesial dan utama. Apa bedanya perintah puasa, zakat, hingga sedekah bila kita bandingkan dengan sholat? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Isra Mi'raj kita bisa memetik makna bahwa sholat adalah ibadah yang spesial.
sekaligus ibadah yang utama. Buktinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dipanggil Allah menuju Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat. Beda dengan zakat ataupun puasa yang perintahnya turun berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, memetik momentum Isra Mi'raj di masa kini, bulan Rajab 1445 Hijriah ini, mari kita kembali mengingat kualitas sholat kita. Sudah khusyuk atau belum? Sudah sempurna gerakan dan bacaannya atau belum? Serta sudah ikhlas menjalankannya atau belum? Allah berfirman dalam Quran surah Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafan nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyiati dzalika dzikran lidz-dzakirin. Artinya, dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Yang ketiga, setiap perbuatan baik atau buruk pasti ada balasannya. Hadirin rahimakumullah. Pada masa-masa sulit di era digital ini, kita seringkali dibikin sedih oleh pemberitaan di berbagai media. Mulai dari kasus pembunuhan, fitnah, pembulian, dan lain sebagainya. Padahal kita sedang susah. Malah ada orang yang memanfaatkan kesusahan tersebut. Bercermin dari peristiwa Isra Mi'raj, dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Rasulullah dalam Mi'rajnya sempat melewati suatu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakari wajah-wajah dan dada mereka. Setelah Rasul bertanya kepada Jibril, itu adalah perumpamaan balasan bagi orang-orang yang semasa hidup di dunia suka bergibah dan menumpuk-numpuk harta. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa api neraka ya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain dari pada 3 hikmah tadi, sesungguhnya ada banyak hikmah lain yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Tapi yang terpenting ialah bagaimana sikap dan ikhtiar kita yang tanpa putus untuk menggapai takwa, serta menjadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum untuk lebih semangat ikhlas dalam beribadah. Jamaah rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun. Mak Siti pergi ke pasar beli ikan. Karena sudah bosan memasak rendang, mari kita persiapkan amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.